merupakan cara kita untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang atau sedang evakuasi ke tempat lain. Tas siaga bencana harus terbuat dari bahan yang anti air atau waterproof. Isi tas ini adalah kebutuhan dasar untuk setidaknya 3 hari. Di antaranya, berisi surat-surat atau dokumen penting. Salah satu kehilangan yang paling banyak terjadi saat bencana adalah rusaknya surat-surat penting. Padahal, surat-surat ini kebanyakan sulit untuk diurus dan didapatkan. Kemudian siapkan pakaian untuk 3 hari. Makanan kering, air putih, obat-obatan, power bank, alat bantu penerangan, uang tunai, dan alat perlengkapan kebersihan diri. Lakukan perencanaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana. Pesan ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Bangka Belitung. Satu Sungai Liat, kanal inspirasi. Ya baik pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung dan kita masih membahas ya topik dialog interaktif menuju ibu kota baru di kesempatan pagi hari ini. Dan kita juga sudah tersambung ya di pagi ini bersama dengan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Aksan Fisyawan. Selamat pagi Pak Aksan. Selamat pagi. Iya, salam sehat Pak. Mas siapa nih? Mas Haris dan ada Pak Bambang Arisatya di studio. Oh, iya silakan. Ya Pak Aksan, mungkin dari kacamata legislatif begitu ya, seperti apa dengan pemindahan ibu kota negara baru ini ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tentunya ini kan sudah disahkan juga oleh DPR. Silakan Pak Aksan. Iya, baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi, ya kita adalah hidup bernegara ini adalah mengikuti aturan. Jadi kalau kita bicara tentang aturan sudah selesai, final, sudah diketok palu. Nah, tentang bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, kita bahu-membahu untuk merealisasikan itu agar lebih efektif dan efisien buat negara kita pada umumnya gitu. Ya. Gitu. Ya baik, Pak Aksan. Ya. Ya, nah Pak Aksan, mungkin ini kan dari segi anggaran kalian tidak akan menggunakan APBN juga begitu ya Pak Aksan ya? Dari pembangunan yang akan ada di sana. Nah tentunya bagaimana untuk DPR menilai ini untuk pembangunan ibu kota negara baru yang tentunya akan bertahap juga dari 2022 hingga 2045 begitu Pak Aksan? Iya. Ini sebenarnya bukan ranah kita sebagai berkompeten langsung, tetapi kita sebagai hak warga negara Indonesia bisa berpendapat gitu ya. Jadi menurut saya sosialisasi ini terlalu buru-buru, artinya tidak banyak masyarakat tahu bagaimana planningnya, step by step perencanaannya seperti di provinsi. Kalau kita kan biasa skop provinsi ya, Bapeda provinsi, mitranya Komisi 3. Jadi saat kita berbicara nasional seharusnya juga tersosialisasi dengan baik secara masif di nasional, tingkat nasional bahwa perencanaan itu apa, kapan, di mana, hasilnya apa, sehingga kita semua full support gitu kepada pemindahan ibu kota negara ini. Saya melihat sebagai pribadi dan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung melihat bahwa ini kurang sosialisasi, seakan terkesan terpaksa. Nah ini juga yang menjadi banyak tanda tanya masyarakat dengan wait and see apa yang akan terjadi. Tetapi sebagai warga negara Indonesia kita harus taat hukum dan kita harus support. Nah sekarang juga peran kita, apa yang akan kita support juga kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh Mas. Artinya masih kurang sosialisasi begitu maksud Pak Aksan ya? Tentu kan harusnya kita semua di pikiran kita ini adalah hal positif yang harus kita dukung. Nah sekarang ini banyak yang nada-nada sumbang, nada yang tidak tahu bagaimana step-step itu, bahkan ada yang negatif, bahkan ini yang menjadi menurut saya kita harus bahu-membahu membangun bangsa Indonesianya dengan baik sehingga kita kompak, satu, terpadu, kita semua damai, rukun, sejahtera, kita akan bangkit Indonesia kita Mas gitu. Oke, dan ini tepat sekali di tengah-tengah Indonesia, artinya ibu kota Nusantara begitu ya Pak Aksan ya. Ini pastinya akan bisa menjangkau seluruh pembangunan ekonomi di Indonesia. Benar demikian begitu Pak Aksan? Iya, bisa saja terjadi. Itu kan harus ada dasar kajian-kajiannya, apa asumsi-asumsinya.
sehingga masyarakat tahu. Nah sekarang ini kita pun masih seperti orang buta, tidak ngerti. Nah ini menurut saya perencanaan sosialisasi dan terkesan memang terlalu mendadak, belum masif, ya, apalagi tingkat nasional, sedangkan tingkat provinsi, kabupaten, kota saja kadang-kadang orang tidak tahu aturan yang dibuat oleh yang berkompeten gitu, karena ini minim sekali sosialisasi, Mas. Baik, mungkin Pak Bambang menanggapi begitu cepat begitu. Ya, Silakan Pak Bambang. ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Aksan ini ya sejalan ya, sejalan dengan sikap partai beliau dari PKS. Dan satu-satunya fraksi yang menolak undang-undang IKN ini disahkan kan PKS. Dan tapi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Aksan tadi, kita harus melangkah ke depan. Ya, kita harus taat hukum. Karena secara regulasi, fungsi regulator yang dijalankan oleh pemerintah sudah, ya. Yang kita kedepankan ini adalah melangkah ke depan bareng-bareng. Betul. Tadi catatannya adalah karena partisipasi publiknya yang minim. Tetapi kan di Undang-Undang IKN itu kan diberi ruang, khususnya di pasal 37 tadi kami sampaikan ayat 1. Adanya partisipasi masyarakat. Kalau pengen ada konsultasi publiknya, musyawarahnya, kemitraannya, penyampaian aspirasinya, itu ada. Diatur di pasal 37 ayat 1. Itu sebenarnya. Tapi sekali lagi memang tadi ketika bicara dampak ekonomi ya, saya ingin menambahkan tadi Pak Haris, yang pertama tentu adalah menarik investasi swasta. Tadi baru saja Pak Gubernur ngomong tadi kan, Belitung sudah dilirik pasirnya untuk dibawa ke sana kan. Nah itu artinya memang secara dampaknya, indikator makronya itu menarik investasi swasta. Kemudian berikutnya adalah memberi dukungan terhadap logistik dan transportasi. Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur, konektivitasnya. Dan tentu pemindahan IKN ini, dia dapat menurunkan ketimpangan antar wilayah. Ini menjadi catatan pentingnya. Karena kita melihat hari ini disparitas atau kesenjangan pembangunan itu sangat berjarak antara barat dengan timur itu kan. Sehingga membuat daerah Indonesia Timur ini menjadi lebih mudah mengejar ketertinggalan dari daerah lain dengan adanya IKN ini. Jadi sekali lagi, perpindahan IKN ini akan membantu mengubah struktur perekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik industri baru yang bernilai tambah tinggi, serta menjadi pusat perekonomian baru di kawasan Indonesia Timur. Artinya daerah-daerah sekitarnya tadi. Karena tadi kita fokus bahwasanya IKN itu hanya memindahkan administrasi pemerintahan. Akan tetapi dampak ikutannya akan terjadi di wilayah-wilayah sekitarnya itu. Demikian Baris. Oke. Nah ini kita kedua narasumber ya. Pasti kan tadi disebutkan juga oleh Pak Bambang. Nah, pemerintah ini memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk menghapus stigma Jawa sentris. Bagaimana menurut pendapat kedua narasumber itu? Mungkin ke Pak Aksan dulu ya, Pak Bambang ya. Pak Aksan, silakan. Ya Mas Haris. Baik, terima kasih. Secara global kita setuju bahwa ini akan menjadi lebih baik. Tetapi coba jujur ya kepada masyarakat. Kita banyak cuma bertanya-tanya. Saya sebagai anggota dewan pun ya hanya mereka-reka bahwa apa yang akan dilakukan ini sebenarnya jangan meninak bubuk. Kita terlalu melangit sebenarnya. Kita pengalaman ya. Saya sudah alhamdulillah 3 periode di pemerintahan ini. Saya melihat masyarakat itu tidak banyak keinginannya. Bagaimana ekonomi adil, artinya bisa mencari nafkah dengan baik, tidak melanggar hukum, aman hidupnya, berobat ada uang, sekolah anak cukup. Ini yang menjadi masalah. Nah kita lihat saja tingkat pertumbuhan ekonomi kita bagaimana. Apakah kita sudah siap membackup ini? Nah ini terkesan terlalu dipaksa gitu. Coba deh kita survei ke masyarakat. Penting nggak sih ini masyarakat Indonesia? Apa ada lebih penting lagi menciptakan lapangan kerja untuk tenaga kerja di Bangka Belitung? Nih saya sebagai ketua dewan banyak orang paksakan, tolong Pak anak saya mau kerja, yang penting dapat makan saja. Ini kan miris, ini gitu loh. Artinya prioritas itu mana gitu loh. Jangan sampai contoh saya juga mendengar dari media bahwa pembangunan. Ya, halo Pak Aksan. Baik, nanti kita lanjutkan sebelum Mbak gitu. Oke. Baik Pak Aksan, mungkin sebelum melanjutkan juga Pak Bambang sebelum menjawab, kita dengarkan dulu laporan dari reporter kita yang ada di lapangan. Ini ada Raditya Pinandita yang akan melaporkan terkait dengan IKN menurut tanggapan masyarakat Sungai Liat yang juga mantan komisioner Ombudsman Kabupaten Bangka Yulianto bersama dengan Raditya Pinandita. Radit, silakan laporan Anda.
Ya, baik rekan Abdurrahman Aris juga pendengar dari manapun saja berada, memang terkait dengan ibu kota negara ini sendiri, memang menjadi fokus utama seluruh pihak, termasuk juga berbagai tanggapan dari masyarakat. Ini terkait mungkin ada sisi positif dan juga negatifnya terkait dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini, positif begitu, baik dari perekonomian ataupun bidang-bidang lainnya. Dan saat ini juga saya sudah bersama dengan masyarakat, kita akan mendengarkan bagaimana sih tanggapan begitu terkait dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini sendiri. Ya, selamat pagi Pak Yulianto. Pagi. Ya, Pak Yulianto, Anda menilai dengan adanya keputusan begitu untuk pemindahan dari ibu kota negara ini sendiri bagaimana? Pada prinsipnya pemindahan ibu kota itu sah-sah saja. Tetapi haruslah diperhitungkan kembali atau dikaji matang-matang agar pemindahan itu sendiri bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Jangan sampai nanti ketika ada proses pemindahan maka itu tidak bermanfaat sekali bagi warga negara Indonesia. Ya, jadi memang harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu, terutama mungkin dari sisi apa ini, Pak? Semuanya, banyak sekali yang harus jadi kajian untuk pemindahan ibu kota itu. Baik akademik dan yang lain-lain sebagainya. Kalau dari saat ini yang ditempatkan di Kalimantan yang juga sudah disampaikan ke publik begitu beberapa waktu lalu. Kalau Bapak melihat ini representatifkah begitu untuk lokasi ataupun titik awal? Kalau di Jakarta kan ini salah satu penyebabnya mungkin banjir begitu ya, menjadi kekhawatiran juga kepadatan penduduk. Bagaimana kalau di Kalimantan di Bapak menyikapinya? Kalau saya melihat, ini pendapat saya, ya mungkin Kalimantan lah, mungkin salah satunya, mungkin tempat yang masih strategis untuk pemindahan itu sendiri. Tetapi ini pun harus mendapat, sekali lagi, harus dilakukan pengkajian yang mendalam untuk hal ini. Ya, karena mengingat mungkin dana yang digelontorkan juga tidak kecil begitu ya. Ya, bukan persoalan pendanaannya saja, tapi dampak-dampak yang akan timbul nanti dalam proses pemindahan, baik yang di tempat pemindahannya sendiri di Kalimantan maupun yang tempat nanti yang ditinggalkan ibu kota Jakarta sekarang ini, itu juga harus dipikirkan dua-duanya. Jadi nanti ada balance antara ibu kota yang baru nanti dan yang lama. Oke, baik, itu Abdurrahman Aris juga pendengar, salah satu pendapat dari masyarakat kita terkait dengan adanya pemindahan ibu kota negara yang memang saat ini jadi fokus utama pemerintah pusat. Dari Sukaliat, Aditya Pinandita melaporkan. Ya, baik pendengar, demikian ya laporan dari Raditya Pinandita. Ya, tentunya sah-sah saja itu pendapatnya dari masyarakat juga. Dan tentunya kita kembali ke narasumber kita ya di kesempatan pagi hari. Mungkin Pak Bambang terlebih dahulu tadi setelah Pak Aksan, tentunya ini menghapus stigma Jawa sentris yang selama ini memang kebanyakan ya. Mungkin tanggapan masyarakat juga kita juga sering mendengar. Ya, ini pembangunannya terpusat di situ saja. Nah, ini bagaimana? Ya, betul. Ya, silakan Pak Bambang. Betul, ini mengubah pola yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Artinya apa? Ada akses yang diberikan lebih merata bagi seluruh wilayah di negara kesatuan Republik Indonesia. Disampaikan oleh Pak Presiden, Indonesia ini 17 ribuan pulau. Ya, masa kita melihatnya hanya kawasan Jawa atau Jabodetabek saja? Tidak. Itu kan? Karena Indonesia ini luas itu. Jadi apa yang dilakukan ini mengubah dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, ini juga mengurangi beban Pulau Jawa yang sudah cukup padat, Pak Haris. Sudah terlalu terbebani. Sudah terlalu terbebani. Ya, tadi misalkan kita sebut dampak banjirnya, kepadatan penduduknya, itu 56% penduduk di Pulau Jawa itu. Kalimantan ini baru 6% itu. Jadi itu. Jadi yang berikutnya adalah bagaimana ini mendorong pembangunan kawasan di Indonesia bagian timur. Ini yang paling penting. Karena tadi kan terjadi disparitas, kesenjangan. Itu. Dengan demikian akan ada peningkatan PDB real secara nasional, akan ada peningkatan kesempatan kerja, dan tentu ada penurunan kemiskinan itu. Tapi sekali lagi ya, pembangunan IKN ini harus bersifat inklusif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, seperti tadi yang diwanti-wanti oleh Pak Aksan itu. Begitu, Baris. Baik, terima kasih nih Pak Bambang. Dan kita kembali ya ke dua narasumber kita. Pak Aksan masih di ujung telepon ya? Masih setia, Mas Haris. Ya baik Pak Aksan, ini mungkin pertanyaan kedua narasumber juga. Kan ini kan masih dalam masa transisi begitu ya, baru akan dimulai.
Nah, mungkin ketika masa transisi saat kepindahan ke ibu kota baru, mungkin aspek-aspek apa saja sih yang harus diperhatikan begitu ya? Ya ini kan sangat perlu lah ya untuk diperhatikan apa yang demikian Pak Aksan katakan tadi. Mungkin ke Pak Aksan terlebih dahulu, silakan. Iya. Iya betul, saya setuju bahwa ini sebenarnya proposal besarnya kita ingin maju, Indonesia ingin maju. Tetapi jangan lupa Mas Haris bahwa kita juga harus transparan kepada masyarakat Indonesia mana skala prioritas penting. Artinya terbuka bahwa tingkat ekonomi kita naik, misalnya pengangguran kita menurun, orang miskin kita menurun. Ini loh indikatornya. Kita sedang bagus, oke lah kita perencanaan secara transparan terbuka, tahun ini kita akan langkah apa, tahun kedua apa, tiga apa, itu maksud saya. Jadi jangan seperti sekarang, kita di kala pandemi, uang kita susah, perekonomian kita susah, masyarakat kita susah, tiba-tiba gelegar, ada perencanaan besar. Nah ini kaget gitu loh, mestinya kan kalau sosialisasi terbaik, kita mau mulai dari mana, kita semua mendukung untuk kemajuan, bukan kita anti kemajuan, tetapi kita harus realistis, prioritas itu mana. Misalnya kita mau beli mobil secara keluarga, duit kita ada, kita sanggup gitu loh, jangan sampai kita lagi kena penyakit, dirawat di rumah sakit, tiba-tiba kita ingin beli rumah baru. Nah ini ironis gitu loh, ini Mas Haris, saya sayang kepada masyarakat, saya sayang dengan hati, saya sayang kepada masyarakat Indonesia. Jadi ayo kita sama-sama maju, berpikir maju. Bukan kita anti kemajuan. Saya setuju kita harus visioner ke depan. Tetapi jangan juga kita memaksa seakan-akan tanda petik kita memperkosa hak-hak masyarakat Indonesia gitu loh. Seharusnya mereka juga layak hidup wajar gitu loh. Jangan sampai juga jangan berpikir kayak kita lah. Kita punya gaji yang kerja sehari, makan sehari itu banyak kita Mas Haris. Artinya menurut Pak Aksan momennya belum begitu tepat gitu. Iya, seharusnya sosialisasi kembali kelemahan di kita ini, peraturan-peraturan itu yang dibuat, itu sosialisasinya kadang-kadang itu harus diperbaiki Mas Haris. Jadi begini ya, kita ini harusnya satu keluarga di Indonesia ini harusnya tidak ada tersumbat komunikasinya. Ini kan coba deh jujur, kita berapa hutang kita, berapa uang kita ya. Kita ingin membangun rumah baru misalnya, apa positifnya, nanti orang kita, keluarga kita dapat makan apa, ada pekerjaan apa, harus transparan. Nah itu setelah silakan berjalan gitu loh. Saya juga pribadi ingin maju Mas Haris gitu. Oke baik Pak Aksan, terima kasih nih Pak Aksan sudah bergabung ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Silakan Pak Aksan. Iya baik, terima kasih. Ini kesimpulannya bahwa kita semua harus dukung ini. Ini udah ada keputusan. Ini sudah keputusan. Maka saya minta kita semua proaktif mencari informasi. Jangan sampai mangkrak ini. Jangan sampai mangkrak. Kalau mangkrak ini semua kita, termasuk kita semua yang dengar suara saya ini, kita termasuk menanggung akibatnya. Jadi kita harus dukung, harus berhasil. Minimal kita doa kontribusi kita. Kita harus support. Jangan sampai kita sebagai imbas ya, kita harus beri support, minimal doa, kita harus dukung agar terlaksana dengan baik. Walaupun ya kita harus mencari tahu normalnya misal pemindahan ibu kota ini berapa tahun sih gitu loh. Nggak mungkin setahun 2 tahun, ini sangat long term, ini kan jangka panjang gitu. Nah inilah saya minta pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita full support pemindahan ini, karena ini udah keputusan negara kita. Dan kita minimal dengan doa lah. Terima kasih Mas Haris. Terima kasih Pak Aksan, sukses selalu Pak Aksan. Iya. Baik, silakan Pak Bambang terkait dengan mungkin ini kan kita masih dalam masa transisi, aspek-aspek apa saja yang sebenarnya harus paling penting diperhatikan? Ya, sebenarnya Bang Haris banyak prinsip dasar ya yang harus dipenuhi ya. Dalam hal pengembangan kawasan tentunya itu yang pertama, kemudian juga pembangunan sosial dan sumber daya manusianya, kemudian bagaimana penyediaan dan pengelolaan pertanahannya kan, kemudian juga pembangunan infrastrukturnya dan sampai kepada penyelenggaraan pusat pemerintahannya. Nah, tapi sekarang ini kan kalau kita membaca undang-undang IKN itu cukup praktis sebenarnya undang-undang itu Pak Aris. To the point, hanya 44 pasal
ya, 11 bab kalau tidak salah, itu to the point sekali. Dan sekarang juga pemerintah lagi mengebut untuk membreakdown aturan turunannya berupa peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden kalau tidak salah. Itu 2 peraturan pemerintah dan 3 peraturan presiden. Dan kita optimis bahwasanya ibu kota negara baru ini akan terlaksana dengan baik, dengan catatan partisipasi masyarakat itu diikut sertakan dalam proses mulai dari persiapan, pembangunan sampai kepada pemindahan. Tapi ini bukan jangka pendek sampai 2045. Secara panjang. Bertahap masih cukup panjang. Artinya bukan di zaman Pak Jokowi lagi, ini harus tetap dilanjutkan. Iya, betul. Dan pemerintahan mendatang harus melanjutkan visi ibu kota negara ini. Jangan sampai tadi kata Pak Aksan, jangan sampai makrak lah gitu. Demikian Pak Aris dari kami. Ya, ini Pak Bambang ada WhatsApp ya dari Dian di Sungai Liat. Ya, kenapa tidak selama ini untuk meratakan pembangunan industri, keadilan sosial di seluruh pulau di luar Jawa? Kan semuanya bisa dibangun walau pusatnya di Jakarta. Menurut Pak Bambang ini seperti apa? Sehingga kok seakan harus diduduki dulu baru bisa maju. Itu yang ditangkap dari bahasa Pak Bambang. Ya, ini mungkin bisa dijawab ini Pak Bambang. Kenapa tidak selama ini untuk meratakan pembangunan industri, keadilan sosial di seluruh pulau di luar Jawa? Kan semuanya bisa dibangun walau pusatnya di Jakarta. Ya, menurut Pak Bambang ini seperti apa sehingga ini seakan harus diduduki dulu baru bisa maju. Silakan. Ya, makasih banyak Mbak Dian. Betul. Tadi dengan adanya pemindahan IKN ini, tentu dapat menurunkan ketimpangan antar wilayah itu. Karena akan ada dampak ikutannya itu Mbak Dian. Jangan sampai misalkan tadi Mbak Dian berpendapat kenapa harus dipindahkan dulu ibu kotanya? Di Jakarta juga bisa. Di Jakarta juga bisa itu. Nah, karena akan ada dampak ikutannya. Tadi juga Pak Gubernur juga sudah bilang, bubble juga kecipratan tadi, pasirnya bakal bawa di sana kan. Sudah ada pihak ketiga yang menghubungi itu. Jadi sekali lagi memang tujuan dari pemindahan ibu kota negara ini adalah bagaimana pembangunan yang merata di negara kesatuan Republik Indonesia. Menghindari kesenjangan ekonomi, ketimpangan antar wilayah. Demikian ya Mbak Dian ya dari kami. Baik, terima kasih nih Pak Bambang itu untuk Bu Dian ya di kesempatan pagi hari ini. Dan terakhir mungkin sebagai penutup kita ya di dialog interaktif pagi ini Pak Bambang Arisatria, apa yang disampaikan yang pastinya kita selaku masyarakat juga harus mendukung hal ini dan kita harap pembangunannya bisa secara bertahap dan sesuai dengan rencana. Silakan sebagai penutup Pak Bambang. Baik, terima kasih Bang Haris. Kepada semua pendengar RRI dimanapun Anda berada, tentu ini sudah keputusan pemerintah, secara regulasinya sudah ada, mari kita melangkah bareng-bareng ke depan. Sekali lagi, proses pemindahan ibu kota negara ini tak sebatas memindahkan ruang kerja, tetapi akan memindahkan ruang hidup orang banyak. Sekali lagi, mari kita berpartisipasi sama-sama dengan konsep pentaheliknya. Artinya semua, bukan hanya dari kami, dari RRI juga. Dan ini RRI mengawal menuju ibu kota negara baru itu. Sekian dan terima kasih. Baik, dan terima kasih untuk narasumber kita di pagi ini sudah bergabung ya. Tadi ada Gubernur Elzali Rosman, kemudian juga anggota DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pak Aksan Wisjawan, dan juga akademisi Stispol Palawan 12 Pak Bambang Arisatria SIP MSI. Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu. Dan untuk Anda pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di dialog interaktif untuk edisi hari ini di dalam Lintas Pagi Bangka Belitung Opini Publik. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Anda sedang mendengarkan 96,4 FM Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai.